Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai ya. Apa kabar nih teman-teman semua di hari puasa ke-24 ini? Semoga lancar dan baik-baik aja. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh dan diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini bisa share lagi untuk kegiatan di sore hari aku. Sebenarnya ini tuh mau berbuka 1 jam lagi ya teman-teman, tapi berhubung aku udah nggak tahan melihat kamar aku yang super berantakan kayak gini, jadi rasanya mau cepet-cepet aku beresin. Lagian juga untuk masakannya cuma simple aja, aku memperhitungkan waktu itu cukup. Nanti setelah selesai beberes aku langsung masak gercep. Dan di sini bisa kalian lihat gimana keadaannya kamar aku, atas bawah itu terhambur ya teman-teman. Ya kayak gitu sudah, kalau si kakak adik kolaborasi berantakannya bakal jadi double ya teman-teman. Ya di kamar, ya di dapur, ya di depan TV, ya pasti ada aja mainan dan segala hal yang diberantakin. Berhubung waktu aku nge-record ini juga aku belum puasa, masih dalam keadaan berhalangan, jadi aku masih ada semangat, dan kalau haus ya tinggal minum aja. Jadi aku semangat buat ngebersihin ini kamar sebelum Pak suami pulang. Takutnya sih nanti Pak suami ngelihat makin tambah pusing, udah capek pulang kerja ngelihat rumah berantakan, takutnya bikin dia tambah pusing kayak gitu. Dan lanjut lagi di bagian ruang depan TV, kayak gini juga ya teman-teman, tetap sama berantakan. Walaupun sebenarnya dibersihin tetap aja bakal balik lagi diberantakin sama si Dede Faiz. Ya kayak gini mau gimana ya teman-teman, ya dinikmati aja. Tapi alhamdulillah disyukuri aja punya 2 anak yang super aktif kayak gini. Apalagi si Dede Faiz masih dalam masa-masa senang bermain dan menghamburkan segala macam kayak gitu. Aku kadang mau marah ya tapi nggak bisa karena ngelihat mukanya yang terlalu imut kayak gitu. Kayak gini ya teman-teman, kalau rumah itu ditunda-tunda buat ngebersihin pasti bakal jadi berantakan banget. Alhamdulillahnya aku di sini masih belum puasa. Ini sudah hari yang terakhir untuk aku berhalangannya. Jadi hari ini aku nge-record, aku ngedubbing, udah bisa puasa lagi. Dan di sini tuh waktu aku lagi ngeberesin di bagian depan TV pasti terhalang ya teman-teman. Aku juga asik ikut nonton TV. Sebenarnya sih ini diedit. Kalau rekaman aslinya itu aku lama banget terdiam buat nonton TV juga. Soalnya kalau sudah sore-sore kayak gitu acara TV udah mulai rame ya teman-teman. Dan di sini juga banyak banget makanan Dede Faiz yang berhamburan, apalagi di karpet kayak gitu ya. Sebenarnya lebih baik untuk membersihkan karpet ini dengan sapu lidi, tapi berhubung akunya buru-buru ambil sapu lidi lagi, apalagi ngeberesin bakal mengangkat debu-debu banget ya. Sedangkan anak-anak di sini nggak mau, disuruh pindah, lagi asik main dan yang satu lagi asik nonton TV. Jadi aku seadanya aja untuk membersihin dengan sapu aja, untuk mengangkat di bagian-bagian atas karpet itu kayak makanan-makanan Dede Faiz biar tersapu kayak gitu. Nah kayak gitu aja kan udah kelihatan tuh teman-teman terangkat buat kotoran-kotorannya. Apalagi kalau seandainya menggunakan sapu lidi kayak gitu. Lebih baik lagi sih sebenarnya menggunakan vakum, tapi berhubung vakumnya itu disimpan di dalam gudang, males banget rasanya buat ngeluarin lagi. Lanjut di bagian kamar, ya kayak gini ya kamar aku ya teman-teman. Pasti aja di bawah kolong kasurnya kakak Ais itu pasti ada nyempil buat sampah-sampah kayak tisu, kertas-kertas. Yang nggak tahu ya pasti aja nyisip buat sampah-sampah kecil kayak gitu. Apalagi si kakak Ais suka banget sembarangan buat buang-buang sampah. Sudah sering banget dibilangin, dan udah juga disediakan buat tempat sampah di dalam ruangan kayak gitu, tapi malah dimainin Dede Faiz. Dan hasilnya untuk tempat sampah di dalam ruangan itu aku batalkan dan aku pindah aja ke tempat lain. Daripada nanti sampah-sampah yang ada di dalam itu dimainin sama Dede Faiz, lebih baik aku pakai kantong plastik yang aku gantung di belakang ya teman-teman. Jadi biasanya kalau mau buang sampah sih agak ribet, harus ke dapur dulu, dan tempat sampahnya itu kantong plastik aku gantung kayak gitu.
Gak tahu kenapa ya si Dede Faiz kalau ngelihat tumpukan-tumpukan yang ada dalam tempat sampah itu mau dikorek-korek sama dia. Soalnya biasanya kan di dalam sampah itu pasti ada kebuang beberapa mainan atau ada bungkus-bungkus makanan yang dikira masih ada makanannya. Bagusnya sih kalau punya tempat sampah yang besar yang ada penutupnya kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau di dubbing kali ini masih masuk suara anak-anak teriak-teriak ya, biasa ya teman-teman. Kalau aku ngedubbing pasti anak-anak itu lagi asik main. Kalau aku ngedubbing saat mereka tidur malah bikin mereka bangun. Oke, lanjut lagi di videonya. Jadi sambil ngeberesin buat sapu-sapu tadi di dalam, aku juga sambil masak air ya teman-teman buat bikin minuman buat buka puasa Pak Suami dan Kakak Ais. Lanjut lagi di bagian depan di area ruang tamu ya kayak gitu ya teman-teman. Di situ juga banyak banget untuk debu-debunya. Soalnya ini udah hampir 2 hari nggak ada tersentuh di situ ya teman-teman. Biasanya aku cuma nyapu di bagian bawah-bawah TV aja. Males banget kalau nyampe ke depan situ. Dan biasanya juga Pak Suami yang bantuin buat nyapu-nyapu. Jadi kalau sudah aku lihat bersih, nggak aku bersihin lagi. Berhubung hari ini tuh lagi rajin, jadi aku langsung aja bersihkan keseluruhan rumah dan disambut dengan Pak Suami yang datang kerja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kamar udah beres dan Pak Suami udah ngeliat semuanya udah bersih. Cuma di bagian itu aja lagi yang belum selesai. Jadi aku mau sapu-sapu sambil pesan sama Pak Suami, bisa nggak minta tolong setelah istirahat buat ngepel, soalnya aku udah capek banget. Di sini tuh aku selesai nyapu-nyapu ini, rasanya gerah banget ya teman-teman, basah semuanya sampai ke jilbab aku itu sebenarnya banyak banget menetes buat keringat aku. Cuacanya juga lumayan panas banget, apalagi di bawah bergerak kayak gini bikin keringatan kayak gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi aku nyapu-nyapu di dapur. Itu tadi Pak Suami udah ngasih aku buat buket apa ya itu namanya, buket selada ya, soalnya aku nitip hari ini aku mau bikin oseng daging aja terus pakai lalap selada. Udah jadi masak simple dan gercep juga. Ini udah hampir jam 6 ya teman-teman, artinya setengah jam lagi mau berbuka puasa. Alhamdulillah juga nyapu-nyapunya udah mau selesai, tinggal buang-buang sampahnya, tinggal bersih-bersihin keset kalau ada debu-debunya. Dan di sini juga untuk rebusan air tinggal 1 kali lagi udah selesai. Biasanya aku ngerebus air itu bisa 2 sampai 3 kali untuk isi termos terus bikin minum teh hangat kayak gitu. Dan lanjut lagi di sini aku susun-susun buat piring-piring dan cucian-cucian yang udah kering, sudah tiris kayak gitu. Itu cucian waktu sahur tadi ya teman-teman. Jadi biasanya aku tiriskan di situ dulu. Aku pakai peniris yang aku taruh di situ, ada kain bekas sama ada bangku biar mudah buat aku naruhnya ya teman-teman. Soalnya wastafel tempat cuci piring aku itu lumayan tinggi. Dan di situ juga Pak Suami udah selesai mandi, baru pulang kerja, tapi bukan istirahat, dia malah langsung gercep juga buat ngepel. Dan Dede Faiz itu sudah kehebohan banget mau ajak Pak Su buat main. Ya biasa ya kalau sudah ada Pak Su dia mau langsung diajak main dan pasti diberantakin lagi. Nggak sampai beberapa menit ya teman-teman, berantakan lagi untuk rumah aku. Ya nggak apa-apa ya, yang penting udah debu-debunya udah dibersihin, udah di-file, udah aman tuh. Dan itu tadi juga sambil aku membuang buat air cucian beras itu ada aku simpan, sekalian aku mau petik pepaya ya di samping rumah, tapi nggak kerikot soalnya lumayan tinggi. Itu juga susah banget aku memetiknya sama Pak Suami. Untung aja ada Pak Suami, jadi aku yang dorong buat buahnya, Pak Suami yang menyambut dari bawah. Dan di sini untuk dagingnya aku gunting-gunting aja ya teman-teman, soalnya aku pakai daging belly, itu juga sisaan aku simpan waktu Pak Suami beli yang dapat hadiah grill pan kayak gitu. Dan ini seladanya nanti mau aku cuci dengan air garam. Alhamdulillah ini untuk daging osengnya udah selesai. Enak banget ya teman-teman, pakai nasi panas terus selada segar dicampur dengan oseng daging. Aduh aku sampai ngiler, lagi ke dubbing aja ngelihat ini ngiler lagi ya teman-teman.
itu tuh bikin nambah-nambah nasi terus, Masya Allah. Ini mungkin daging terakhir yang aku masak, nggak tahu nanti mungkin ada rezekinya mau beli lagi buat nyetok, Insya Allah. Alhamdulillah udah beres dan waktu berbuka masih tersisa 5 menit lagi. Aku sambil ngedengerin di radio ya teman-teman. Jadi di situ masih sempat buat kakak Ais yang menata-nata. Jadi aku mau beberes nyuci-nyuci bekas peralatan masak aku. Alhamdulillah kalau kerjaan di dapur itu selalu dibantu sama si kakak Ais. Walaupun kakak Ais cuma ngebantu buat nata-nata dan angkat-angkat, yang bagian nyuci-nyuci tetap aku. Sebenarnya si kakak Ais bisa buat nyuci-nyuci, tapi kadang aku merasa kurang yakin, apalagi untuk masakan daging kayak gini banyak lemaknya kayak gitu ya teman-teman. Takutnya nggak bersih dan berbau kayak gitu. Jadi lebih baik aku yang ngerjakan dan kakak Ais ya bagian tata menata untuk makan. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman udah menonton dan menyimak video aku kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman selalu komen positif, like dan subscribe-nya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir untuk aku, walaupun gak komen, gak like, gak subscribe juga gak apa-apa. Terima kasih ya aku ucapkan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini sudah waktunya berbuka. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Bye.